urusan dari studi agama-agama, antara lain yaitu satu, sebagai penyuluh agama Islam, yang kedua sebagai aktivis studi agama-agama dan resolusi konflik, sebagai peneliti di bidang sosial keagamaan, guru agama, dan penggiat FKUB. Keunggulan kami yang ada di SAA ini karena berangkat dari awal berdirinya kampus ini, tentu pengalaman kami di dalam mengembangkan prodi sudah sekian lama dan banyak pengalaman, dan tentu meskipun demikian perlu meningkatkan kualitas yang ada pada prodi kami. Dan saat ini ketika menjadi studi agama-agama yang dulunya perbimbingan agama, tentu orientasinya akan berorientasi pada perkembangan dan kemajuan untuk masa yang akan datang. Untuk itu kami punya prinsip bahwa lulusan kami bisa memiliki inovasi dan kualitas yang kompetitif. Untuk itu, program studi agama-agama UIN Syekh Wasil Kediri berdiri sebagai program studi yang menjadi garda keilmuan dalam merawat dan menjaga keberagaman agama, suku, dan budaya. Sebagai salah satu prodi tertua di UIN Syekh Wasil Kediri, prodi studi agama-agama mengembangkan visi yang selaras dengan perkembangan zaman, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam penyelenggaraan dan pengembangan studi agama-agama dan sosial keagamaan berbasis kearifan lokal di tingkat internasional. Untuk mengembangkan visi tersebut, prodi studi agama-agama ditunjang dengan dosen-dosen yang kompeten sebagai pengajar bagi mahasiswa dalam menempuh studinya, dengan dilengkapi oleh fasilitas yang mendukung dan representatif, seperti perpustakaan yang terakreditasi A, ruang kelas, aula pertemuan, laboratorium komputer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh beliau Kaprodi Studi Agama-Agama UIN Syekh Wasil Kediri kepada Bapak Dr. Muhammad Azma. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة لعلكم تشكرون. Sadaqallahul. Yang kami hormati dan kami hormati bersama-sama Bapak Rektor UIN Syahwasil Kediri beserta seluruh Pak Rektor, yang kita hormati Bapak Dekan Fakultas Suluki dan Dakwah beserta seluruh Wadek atau Wakil Dekan yang belum ada di antara kita, mudah-mudahan nanti akan hadir di antara kita. Dan sangat kami hormati dan kami harapkan Bapak narasumber berdua, Bapak Profesor Sumanto Kutubi serta Bapak Ahmad Siddiq, Bapak Dr. Ahmad Siddiq, dan siang hari ini insya Allah akan memberikan banyak ilmu, banyak awasan, dan mungkin sekaligus memberikan kajian-kajian yang nanti insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di SA ini. Yang kita lakukan bersama Bapak Torik Magister Filsafat Islam selaku Sekretaris Prodi SA, dan juga nanti moderator dari narasumber siang hari ini yang kita bersama juga, dan kami banggakan seluruh mahasiswa yang hadir hari ini, khususnya dari Prodi Studi Agama-Agama dan Prodi yang lain yang ada di kampus ini. Sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita menyadari banyak nikmat yang kita terima yang kita bisa menghitungnya. Untuk itu kemampuan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari ini kita takdirkan ketemu di forum yang ilmiah ini, forum yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang berwawasan dalam kehidupan sosial keagamaan, yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang membantu kita, mengajarkan kita bagaimana hidup bermasyarakat dalam kondisi di negara Indonesia ini yang multi religius, bahkan multikultur dan sebagainya. Mudah-mudahan kenikmatan kita dalam mengkaji ilmu di bidang ini selalu diberikan pada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita punya kesempatan untuk belajar terus dan belajar terus. Selanjutnya selawat dan salam dalam tak dilimpahkan kebanggaan beliau juga kita ada besar Muhammad SAW yang mengantarkan umatnya termasuk kita semua menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita akan memilih nilai dan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah, memilih yang benar. Yang benar itu menjadikan kita orang yang selalu berbuat baik kepada siapa saja, tidak memilih dan memilah dalam segala bentuknya, sehingga Islam menjadi Islam rahmatan alamin, tidak hanya untuk muslimin tapi semua umat rahmatan alamin. Itu menjadi wilayah untuk kita berumat Islam memberikan manfaat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih terutama kepada Bapak narasumber berdua yang sudah
mengorbankan waktu, tenaga, dan kegiatannya lain untuk hadir dalam mengisi acara siang hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan beliau menjadikan amal baiknya dan bisa dibalas yang lipat ganda terlebih banyak. Amin. Terima kasih selanjutnya kepada seluruh panitia, terutama Bapak Seprodi yang dengan peran, dengan kiprah, jerih payahnya dan seluruh mahasiswa studi agama-agama, acara hari ini sebagaimana kita lihat bersama bisa dimulai dan nanti insya Allah akan berjalan dengan maksimal dan mudah-mudahan berkah dan rahmat untuk kita semua. Para mahasiswa saya hormati, acara ini memang utama untuk mahasiswa karena akan membekali diri sebagaimana hari ini para mahasiswa kuliah di Prodi Studi Agama-Agama yang ke depan diharapkan lulusan dari studi agama-agama ini, sering saya sampaikan, menjadi benteng keutuhan bangsa ini, karena hanya teman-teman yang di studi agama-agama yang paham karena mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia, bahkan termasuk semua aliran yang ada mungkin disebut agama lokal atau kultur lokal yang semua dipelajari. Dari bekal itu mudah-mudahan menjadikan masa studi agama-agama saya lagi menjadi benteng keutuhan bangsa, benteng keutuhan NKRI ini, sehingga ke depan masih ada harapan utuhnya negara ini karena peran kiprah mahasiswa yang nanti lulus dari SAA ini. Dan hari ini menjadikan suatu yang urgent, bahkan mendesak, bahwa hari ini dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan peran dan kiprah para mahasiswa SAA untuk mengkaji bagaimana pentingnya menjaga toleransi, pentingnya menjaga keutuhan bangsa ini, pentingnya menjaga sikap moderasi beragama, sehingga sekali lagi di masyarakat kita terus kondusif, sehingga aktivitas di negara kita secara keseluruhan bisa sesuai dengan rencana, dan pembangunan bangsa ini didasarkan dan dimulai dari kerukunan dan saling toleransi di antara kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia ini. Bahkan masyarakat dunia membutuhkan konsep atau implementasi tentang moderasi beragama, toleransi beragama yang biasa dikaji dan dipelajari di Prodi SAA. Dan insya Allah siang hari ini kita akan mendapatkan materi dari ahlinya. Untuk itu saya berharap para mahasiswa nanti menyimak dengan serius, menyimak dengan sungguh-sungguh, agar satu kata pun dari pemateri tidak ada yang hilang, sehingga mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin selama ini tidak ditemukan di perkuliahan atau di program yang ada di kampus ini. Dan ini adalah nilai plus bagi mahasiswa yang punya kesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Dan kami mewakili Prodi, seperti yang sampai detik ini Bapak Dekan atau dari perwakilan Dekan belum ada yang hadir karena kesibukan dari ada beberapa kegiatan. Dan mengingat, saya mohon bantuan doa untuk para mahasiswa dan hadirin yang ada, bahwa untuk tanggal 8, 9, 10 SAA ada kegiatan yang penting, yaitu ada asesmen lapangan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang diupayakan seluruh tim AL SAA mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Al-Fatihah. Iya,
terima kasih untuk mulai acara dari kegiatan hari ini Stadium Jenderal Studi Agama-Agama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Untuk terakhir, kami mewakili Prodi Studi Agama-Agama dari ucapan terima kasih, saya tutup dengan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kurang, ada khilaf kami, mungkin dari penghormatan tempat dan sebagainya, terutama kepada narasumber, mohon bisa dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir dinasrul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya haturkan. Tak terasa kita telah sampai pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu Stadium Jenderal Program Studi Agama-Agama. Dan selanjutnya akan saya haturkan kepada moderator Saudara Ubaidi Sulaiman MAG, yaitu salah satu alumni Prodi SAA UIN Syekh Wasil Kediri. Kepada beliau saya haturkan untuk menahkodai berjalannya kegiatan Stadium Jenderal pada pagi hari ini. Untuk pemateri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Profesor Haji Dr. Hafidhul Anam MAG. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Profesor Haji Dr. Halil Thohir. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Prodi SAA UIN Syekh Wasil Kediri, Bapak Dr. Muhammad Arif, yang telah hadir di ruangan ini. Dan tak lupa yang kami hormati para pemateri dari jauh-jauh ini, dari UKSW ya, Universitas Kristen Satyawacana, Profesor Dr. ya enggak, bukan dokter, PhD Semantap Al-Qurtubi PhD, dan Dr. Ahmad Siddiq dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan tak lupa yang kami hormati teman-teman peserta Stadium Jenderal Prodi Studi Agama-Agama Syekh Wasil Kediri dengan tema identitas agama dalam hubungan antar umat beragama, yang telah berkenan hadir di acara yang penuh manfaat dan barokah ini ya. Semoga nanti kita dapat mendapatkan wawasan yang luar biasa dari pemateri-pemateri kita. Ini kelasnya bukan nasional lagi nih. Prof Sumanto ini internasional gitu. Ini termasuk Ahmad Siddiq. Pak Ahmad Siddiq ini juga internasional karena lulusan dari Al-Azhar. Terus Pak Sumanto ini visiting profesornya, visiting lecture-nya sudah luar biasa sekali. Nanti akan saya bacakan ya sedikit karena terlalu banyak ini profil beliau berdua. Ini luar biasa, teman-teman bisa bertatap muka langsung dan mendapat ngangsu kawruh ya, mendapatkan ilmu dari beliau. Kalau soal terkait agama-agama ya, studi agama-agama atau religious studies, beliau berdua ini adalah ahlinya gitu. Yeah. Tepuk tangan buat beliau. Prof Sumanto ini saya malah kenalnya dulu dari FB. Sejak pandemi itu sering baca-baca
baca-baca FB, apalagi pas waktu menjelang pandemi itu gerakan radikalisme di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Nah, Prof. Sumanto ini rela jadi korban untuk dibully di medsos itu ya, karena mengkritik gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Indonesia terutama ini. Pak Ahmad Siddiq pun tulisannya juga banyak. Silakan dilihat di Google Scholar-nya, itu kalau saya bacakan satu persatu itu nggak akan cukup waktunya. Apalagi Prof. Sumanto ada 40 lebih bukunya, karena beliau adalah masih tetap direktur Nusantara Institute ya. Direktur itu sangat produktif sekali karya-karyanya, ada 50 lebih jurnal ilmiah bereputasi internasional, dan sekaligus beliau sebagai editor maupun reviewer di berbagai jurnal bereputasi internasional. Ya hampir banyak ya, sudah saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Nanti silakan teman-teman searching dulu. Pak Ahmad Siddiq pun beliau adalah kaprodi atau kaprodi di UIN, prodi studi agama UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentu, dan beliau lulusan dari seperti saya bilang tadi dari Cairo University, terus CRCS, UGM, sama ICRS ya. ICRS itu S3-nya CRCS UGM. Nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya mau lanjut S2 itu bisa S2 di CRCS, itu ada Pak Mujib juga ya, Pak Mujib lulusan CRCS. Oke, tanpa banyak kata akan kita mulai materi pertama dengan Pak Ahmad Siddiq dulu nih. Nanti dilanjut oleh Prof. Sumanto. Monggo, waktu saya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak Kaprodi, Pak Arif, dan Pak Sekrodi, Pak Farid, yang saya hormati Prof. Manto, dan teman-teman yang berbahagia. Saya sebenarnya menginginkan ditempatkan di yang kedua karena ingin memulai dengan pembelajaran dari Prof. Manto, tapi Pak Moderator menempatkan saya di yang pertama. Baik, kita mulai dari kasus skala nasional. Mungkin nanti Prof. Sumanto akan berbicara tentang hubungan antar umat beragama dalam skala internasional. Saya berharap teman-teman panitia bisa menampilkan PPT di belakang yang sampai sekarang masih belum ada. Saya diminta untuk berbicara tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia. Saya memberikan judul presentasi saya itu konflik atau harmoni. Konflik atau harmoni. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, selalu ada dua sisi yang tidak bisa kita tepikan dari fenomena realitas hubungan antar umat beragama dimanapun itu, dalam skala lokal, dalam skala nasional, ataupun dalam skala global. Satu sisi adalah konflik, di sisi lain adalah harmoni. Di satu sisi itu adalah kompetisi atau kontestasi, di sisi lain adalah toleransi. Di sisi lain mungkin penolakan-penolakan, benturan-benturan, ketegangan-ketegangan, tapi di sisi lain ada kerukunan-kerukunan. Nah, saya menampilkan beberapa foto sebenarnya yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Baik, dua sisi ini saya akan memulai dari situ. Saya akan memberikan gambaran besar
dari hubungan antar umat beragama di Indonesia. Saya memulainya dari yang konflik, lalu yang kedua ke yang harmoni, lalu fase selanjutnya kita akan berbicara satu pertanyaan besar. Bagaimana kita membentuk tata kelola membentuk tata kelola yang bisa membangun persatuan tapi juga menghormati keragaman. Terima kasih teman-teman panitia. Jadi slide kedua saya berisi, tentu teman-teman sudah tahu Piagam Jakarta. Bagi saya Piagam Jakarta itu menjadi semacam pijakan awal kalau kita mau bicara tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia. Kenapa begitu? Karena di sini di Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan undang-undang itu terjadi debate, terjadi dialog. Apakah representasi Islam itu harus muncul dalam pembukaan undang-undang dasar dalam Piagam Jakarta? Jadi 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kemudian diperdebatkan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemilih. Kenapa harus muncul Islam? Sementara di Indonesia ada agama-agama yang lain, mungkin begitu. Lalu perdebatannya setelah terjadi perdebatan, akhirnya 7 kata ini dihapuskan. Sehingga sekarang kita di sila pertama yang muncul adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian mewakili semua agama-agama yang ada di Indonesia, termasuk nanti agama-agama lokal yang belakangan direkognisi, diakui oleh undang-undang. Nah, perdebatan di Piagam Jakarta ini memulai. Kita belum punya Indonesia pada saat itu, Juni 45, tapi kemudian di Agustus 17 kita sudah punya Indonesia. Dan kalau ini bisa disebut sebagai konstitusi, Piagam Jakarta itu menjadi pijakan awal bagaimana kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa secara embrionik itu mengakui kebinekaan yang kemudian menjadi slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu satu dalam keragaman, beragam dalam kesatuan. Nah, hanya saja dari sini pada perjalanannya kita dihadapkan pada 2 hal itu, konflik dan harmoni. Yang pertama saya ingin memberikan gambaran-gambaran konfliknya. Konflik Ambon ini menjadi konflik yang mungkin paling brutal dalam bahasa, tadi muncul kata-kata brutal dari Prof. Sumanto, paling brutal dalam konteks sejarah Indonesia. Ribuan orang meninggal. Konfliknya bermula dari sesuatu yang personal, tetapi karena ada sentimen keagamaan yang muncul, Islam dan Kristen pada saat itu, skala yang personal ini menjadi komunal. Terjadilah konflik bentrok antara umat Muslim dan umat Kristen di Ambon. Hampir bersamaan dengan ini, tragedi di Poso. Sama juga, korbannya banyak sekali, ribuan. Kalau LSI mengatakan di Ambon itu sekitar 8.000 sampai 9.000, di Ambon ini sekitar 1.000 sampai 2.000. Eskalasinya sama, dari hal-hal yang personal, mungkin familiar, keluarga, tapi kemudian membesar menjadi skala provinsi, skala nasional, skala nasional. Karena tidak hanya perang itu terjadi di Ambon, perang itu terjadi di Poso, tetapi orang-orang dari luar Ambon dan orang luar Poso itu masuk ke dalam. Ada laskar jihad datang ke sana.
teman-teman Muslim membuat laskar sendiri, bantuan militer sendiri, militer sipil yang datang ke Ambon, datang ke Poso untuk membantu umat Islam di sana. Begitu juga dengan teman-teman Kristen di sana. Eskalasinya membesar, konfliknya membesar, korbannya membesar. Kenapa itu terjadi? Ini bagian dari konflik hubungan antar umat beragama yang lagi-lagi sebenarnya problem utamanya bukan agama, tapi ketika sentimen agama muncul ke permukaan, konflik itu mudah sekali membesar, mudah sekali dibangun. Seringkali ada analogi yang mengibaratkan konflik itu sebagai tubuh, sebagai anatomi tubuh, dan agama itu menjadi kulitnya, ekonomi darahnya misalnya, politik tulangnya, budaya itu sebagai dagingnya, tapi kulit luarnya itu agama. Orang melihat konflik itu sebagai konflik agama, dan itu mudah sekali kemudian besar. Dua contoh ini konflik antara agama Islam dan Kristen. Memang paling banyak contoh-contoh yang bisa kita ajukan adalah Islam dan Kristen di Indonesia, karena memang itu dua komunitas terbesar di Indonesia. Ini serangan Natal, serangan bom di tahun 2000. Kalau yang Ambon dan Poso, saya pikir teman-teman belum ada yang lahir ya. Serangan Natal juga 2000 belum lahir juga ya. Kalau Pak Torek, mungkin. Jadi, nah, di serangan Natal ini kaum radikal, kalau bahasanya Bernardo misalnya, teman-teman radikal misalnya, mereka membuat semacam serangan rentetan di berbagai gereja di seluruh Indonesia, di Medan, di Ambon, di Jakarta, di Surabaya, dan mengakibatkan puluhan orang meninggal serentak di malam Natal. Ini Umar Patlek, kalau teman-teman Umar Patlek ya, yang kemudian juga menjadi dalang dari bom Bali. Sekarang sudah bebas dan membuat semacam kafe ya, dan didanai oleh negara. Jadi salah satu pendekatan negara terhadap kaum radikal. Yang terbaru misalnya, meskipun tidak terbaru lama, 2018 terjadi lagi serangan bom bunuh diri di Surabaya. Pelakunya satu keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Ada 3 gereja yang menjadi sasaran, 13-an korban, 40 sekian korban menjadi korban luka-luka, yang 13 meninggal. Ini lagi-lagi bersinggungan dengan bagaimana kita mengelola hubungan antar umat beragama. Dalam konteks ini masih dalam konteks Islam dan Kristen. Jadi realitas yang ada di sekitar kita itu memberikan gambaran kepada kita bahwa tata kelola hubungan antar umat beragama itu kalau tidak dikelola dengan baik akan memunculkan konflik, dan konflik itu bisa bereskalasi dengan cepat ketika dia diidentifikasi sebagai konflik agama. Prof. Marto ini ahli manajemen konflik agama, mungkin bisa share kita. Nah, ini konflik pendirian gereja. Yang terakhir karena kita berdiri, yang terakhir ini GKJW berdiri. Sekarang masih berlangsung. Ada konflik pendirian rumah ibadah GKJW, Gereja Kristen Jawa. Dan itu seringkali berlangsung. Kalau teman-teman misalnya baca buku pemulisian pendirian gereja di Indonesia, itu akan dihadapkan dengan kasus-kasus tentang pendirian gereja yang dalam tanda kutip ya dipalsu. Prof. Manto tadi dalam perbincangan sebelum diskusi ini, memang kalau musola dan masjid perlu izin ya mendirikan. Kenapa gereja saja yang perlu izin?
dan teman-teman kita tidak akan berbicara lebih detail, tapi saya ingin mengungkapkan tentang konflik-konflik yang beririsan dengan hubungan antar agama. Oke, ini yang Kristen. Ini bukan Kristen. Ini yang kemudian Tionghoa, Buddha. Ini masalah bentrokan konflik antara umat Muslim dengan umat Buddha di Tanjung Balai. Pemicunya personal. Miliana mengeluhkan suara azan subuh yang mengganggu tidurnya. Kadang saya sebagai Muslim terasa terganggu dengan suara azan subuh itu. Tapi gangguan yang menyehatkan, karena saya harus bangun, lalu sholat, lalu jogging, itu kan menyehatkan. Tapi bagi sebagian orang itu mengganggu. Lalu keluhan ini ditanggapi oleh MUI, ditanggapi oleh teman-teman umat Islam di Tanjung Balai, ditanggapi dengan reaksi yang emosional, lalu beberapa wihara dibakar. Efek dari keluhan Eliana, beberapa wihara itu dibakar. Kemudian menjadi konfliknya berskala nasional. Di Bali beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu juga terjadi konflik antara umat Muslim dengan umat Hindu. Penistaan agama, deliknya karena 2 orang Muslim dan sebenarnya dengan beberapa orang yang lain juga itu melakukan provokasi dan demonstrasi ketika hari raya Nyepi. Jadi hubungan antar umat beragama di sini di Indonesia tidak selalu harmonis. Ada konflik-konflik yang muncul di tengah hubungan yang kita temui. Ini tidak ideal tentu saja, tetapi ini gambaran dari apa yang terjadi di Indonesia. Baik, nah sekarang kita ke hal-hal yang harmonis. Ini tentu sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konflik-konflik yang saya munculkan tadi. Saya ambil contoh satu realitas desa, ini desanya dekat Pak Torik ya, Desa Balun yang disebut dengan Desa Pancasila karena ada masjid, ada pura, ada gereja bersandingan, ada umat Hindu, ada umat Muslim, ada umat Kristen hidup bersama. Sangat simbolik, sangat simbolik. Dan mereka bisa rukun, bisa hidup berdampingan di Indonesia, tentu mengacu kepada kearifan lokal dan tentu saja ditopang oleh konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar yang muncul dari Piagam Madinah yang Piagam Jakarta yang ini di Bali. Ini di Bali simbolik sekali. Puja Mandala ada 5 tempat ibadah. Kalau ini kan memang dimaksudkan sebagai tempat wisata. Jadi teman-teman kalau ke Bali, ke Denpasar silakan mengunjungi Puja Mandala. Nah sekarang ini semacam menjadi tren untuk menunjukkan bahwa kita itu hidup harmonis. Di Surabaya misalnya ada perumahan yang kemudian membangun di dalamnya ada masjid, ada gereja, ada wihara untuk memberikan simbol bahwa kita itu hidup berdampingan di Indonesia secara lintas agama dan harmonis. Nah di luar itu ini kegiatan-kegiatan, jadi harmonisasi umat beragama itu kemudian juga ditunjukkan dalam bentuk-bentuk ritual, doa lintas agama baru. Ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Muslim, lalu berdoa bersama. Jangan bicara tentang fikih. Lalu teman-teman kalau bicara tentang fikih akan bertanya, ini doanya ke Tuhan yang mana? Yang Kristen, yang Buddha, Hindu. Kita tidak bicara soal fikih, kita bicara tentang realitas harmonis ini. Nanti dialogisnya sendiri-sendiri. Jadi harmonisasi itu masuk ke dalam bahkan sampai kepada hal-hal ritual dalam konteks agama. Nah, dalam konteks yang lebih intim kekeluargaan, harmoni itu bisa kita lihat misalnya dari pernikahan beda agama. Ini contoh, 2 contoh ini, yang atas misalnya yang laki-laki Katolik, yang perempuannya Muslim, yang di bawah sebaliknya.
perempuannya Katolik, laki-lakinya Muslim. Itu realitas yang ada di sekitar kita, bahwa hidup berdampingan, berbeda agama, berbeda etnik di Indonesia itu hal biasa-biasa saja yang kemudian bisa kita sandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini dalam tatanan sosial, sekaligus promo buku saya, Kristen Madura. Ternyata ada ya Kristen di Madura, dan terjadi hubungan yang harmonis antara orang-orang Kristen di Madura. Madura yang selama ini dikenal sebagai 100% Muslim, tidak hanya Muslim tapi 100% NU, 99%, ada 1%-nya yang Muhammadiyah. Itu ada gereja, ada Kristen, dan itu mereka berhubungan dengan. Lalu ada Muslim di Papua, Papua yang dikenal dengan tanah Injil misalnya, tanah Kristen, tapi ada Muslim di sana, dan itu terjadi hubungan antar agama di Papua. Oke, ini beberapa contoh saja dari hubungan antar agama. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana membangun tata kelola yang mempersatukan di tengah keragaman itu? Kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, ya, tetapi bagaimana merajut kebinekaan itu? Kebinekaan itu, saya ingin memberikan dua gambaran pendekatan dari negara kita. Jadi, yang pertama itu kita sebut sebagai pendekatan kemerdekaan dan kebebasan. Kalau tadi di Piagam Jakarta, jadi di awal berdiri sampai Orde Baru, negara ini menggunakan pendekatan kebebasan beragama atau kemerdekaan beragama secara personal. Titik tekannya adalah personal. Tapi ketika Orde Baru, pendekatan berubah menjadi kerukunan. Tidak terlalu penting dalam tanda kutip kebebasan beragama secara personal itu kalau dia kemudian tidak bisa membangun kerukunan kita sebagai bangsa. Makanya muncul FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kerukunannya yang dimunculkan. Lalu muncul agama yang diakui oleh negara itu 5. Yang tidak ada di 5 harus masuk ke 5. Kaharingan, Sundawiwita, kemudian Sabtodarmo. Local religion, agama-agama lokal yang tidak ada dalam 5, dia harus masuk ke dalamnya. Yang Buddha bisa masuk ke agama Kristen misalnya, di KTP ya. Di KTP itu kemudian mereka harus menginduk ke yang 5. Pada masa Gus Dur kemudian Konghucu, lalu ada 6 ya, Konghucu. Sekarang perdebatan ini kemudian juga mengacu terhadap pengakuan terhadap rekognisi terhadap agama-agama lokal. Kalau bicara tentang KTP, teman-teman yang di percayaan lokal sekarang sudah bisa menuliskan agama lokal di kolom KTP. Kalau di dan sebelum-sebelumnya sekarang itu sudah diakomodir, sudah bisa dikosongkan atau ditulis penganut atau penghayat. Baik, jadi itu pendekatan besar dari negara sebagai ruang konstitusi kita. Yang selanjutnya, sebagai sebuah bangsa, civil society, kita bisa melakukan. Teman-teman di CRJS mengkampanyekan ini. Mereka sebut sebagai pluralisme keluarga, civic pluralism. Ada 3 hal inti dari civic pluralism. Hal pertama itu pengakuan, rekognisi. Jadi yang paling penting dari pluralisme keluarga adalah pengakuan kita sebagai warga. Karena kuncinya keluarga. Kita sama-sama warga Indonesia. Kita boleh berbeda agama, boleh berbeda etnik, boleh berbeda bahasa, tetapi keluargaan, status keluarga kita itu menjadi fondasi yang paling utama kalau kita bicara tentang keindonesiaan dan kerukunan. Yang kedua, selain rekognisi adalah representasi. Maka kalau kita diakui sebagai keluarga negara Indonesia, kita punya hak untuk merepresentasikan
identitas kita sama, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha sama. Lalu yang terakhir, redistribusi atau kepemilikan hak-hak dari kekayaan negara. Yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha punya hak yang sama. Nah, civic pluralisme atau pluralisme kewargaan itu menghargai dan mencoba membangun kebebasan beragama, kerukunan beragama berbasis keluarga atau civic pluralisme. Teman-teman nanti bisa membuka buku-buku yang lain yang menopang civic pluralisme itu, misalnya Rethinking Multiculturalism, Ibu Pare atau Bindika dan hal-hal yang lain ya. Tetapi ini menurut saya baik sekali untuk dikembangkan dan sudah banyak yang kemudian mencoba untuk menjadikannya sebagai fondasi awal dari membangun keberagaman. Yang terakhir, ini yang dilakukan oleh kementerian yang sangat dekat dengan kita. Moderasi beragama. Pada masa Gusmen kemarin itu menjadi proyek nasional moderasi beragama. Ada 4 indikator moderasi beragama. Sederhananya, kita ini ingin membangun kerukunan lintas agama di Indonesia dengan membangun kesadaran beragama yang moderat, yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, yang tengah-tengah. Bagaimana cara mengukur yang kedua? 4 indikator. Yang pertama adalah indikator kebangsaan. Kebangsaan kita akan mengacu kepada yang kedua, toleransi. Tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan yang tidak mau mengakui keberadaan komunitas yang lain, agama yang lain, pemeluk yang lain, orang-orang di luar identitas kita, itu mencederai moderasi. Yang keempat, anti kekerasan, non violence. Jadi seberapa besar pun kita berbeda dengan orang lain, seberapa besar pun kita berbeda dengan agama yang lain, tapi kekerasan itu tidak bisa ditolerir. Violence, kekerasan tidak boleh terjadi. Anda boleh berdebat se-ekstrim apapun dalam konteks teologi misalnya, dalam konteks keyakinan, tetapi kekerasan atas nama agama tidak bisa dibenarkan. Dan seringkali itu terjadi, pengerusakan rumah ibadah misalnya. Teman-teman bisa melihat konflik-konflik terjadi. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap tradisi lokal. Kalau tadi misalnya ada konflik di Nyepi, itu kan bagian dari hilangnya penghormatan terhadap tradisi-tradisi lokal. Ada kasus orang yang menendang sesajen di Tengger, di Bromo ya, di Bromo itu bagian dari aksi tidak menghormati tradisi lokal dalam tanda. Jadi Kementerian Agama mencoba membangun kesadaran bangsa, kesadaran kita dengan memberikan semacam fondasi-fondasi untuk membangun keberagaman atau sikap keberagaman yang moderat dan wasatiyah dalam bahasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Nanti kita bisa berdalam di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil bahwa di negara kita memang ada dinamika hubungan antara identitas agama dan hubungan antara umat beragama. Ada yang konflik maupun ada yang menjalin kerukunan dan pluralisme. Oke, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan paparan materi dari Prof. Sumanta Al-Qurtubi PhD. Depan langsung bisa aja. Depan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sering. Sing jatah
Tadi Pak Mas Sidik sudah banyak bicara tentang Indonesia. Jadi saya mau bicara yang di luar negeri saja, supaya saling melengkapi. Pertama, saya hampir 20 tahun terakhir ini menghabiskan waktu saya di luar negeri, dari Amerika Serikat, kemudian Singapura, kemudian Jepang dan Arab Saudi. Nah, dari situ saya berkelana untuk melihat berbagai macam fenomena di perguruan tinggi dengan berbagai macam ragam di berbagai macam perguruan tinggi. Antara lain yang saya amati adalah tentang program-program studi agama-agama ini. Nah, kebetulan juga saya baru pulang ke Indonesia bulan ini dan bergabung dengan Komunitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Saya bergabung di situ sebetulnya karena diminta untuk ikut memperkaya program studi-studi agama di OKSW di Salatiga. Nah, salah satunya adalah tentang bagaimana mengembangkan interreligious studies itu di OKSW di Salatiga. Nah, kampus ini dalam waktu dekat saya akan launching Center for the Study of Religion and Christian Muslim Relations yang sebentar lagi akan diluncurkan, dan antara lain untuk memperkuat program-program studi agama-agama. Nah, teman-teman sekalian, saya setuju dengan Pak Kaprodi tadi bahwa studi agama-agama itu sangat fundamental sekali, sangat penting sekali. Tetapi memang signifikansi dari studi agama-agama itu tidak diimbangi dengan, kalau yang saya amati, dengan antusiasme publik yang tinggi atau dukungan yang cukup signifikan dari pemerintah maupun dari elemen-elemen masyarakat. Nah, misalnya begini, di kampus-kampus di luar negeri itu ada cukup banyak program-program tentang religious studies maupun interreligious studies. Ya, itu tidak bisa dilakukan lagi. Tetapi yang saya rasakan, yang saya amati adalah kampus-kampus milik umat Islam itu nyaris susah mencari program-program serupa seperti yang dikembangkan oleh kampus-kampus non-Muslim. Jadi misalnya kalau di Eropa, negara Eropa, ataupun di negara-negara di Amerika Utara itu Amerika Serikat maupun Kanada, itu bisa dengan mudah dijumpai kajian-kajian tentang pusat studi agama, interreligious studies. Hampir setiap kampus-kampus itu memiliki departemen agama. Departemen agama itu maksudnya departemen of religious studies. Jadi di sini itu di bawahnya fakultas itu apa di Indonesia itu? Jurusan. Jadi ada fakulti, ada jurusan, namanya departemen gitu. Di departemen religion itu, tapi membayangkan departemen di kampus-kampus barat itu tidak seperti jurusan di kampus-kampus Indonesia. Departemen itu sudah kayak fakulti itu sendiri. Nah, banyak kampus-kampus di barat itu yang besar-besar itu memiliki departemen religious studies, dan di situ sudah menjadi kebiasaan mereka memiliki ahli-ahli spesialis di bidang studi berbagai macam agama, ya, apakah itu Kristen, Yahudi, Islam, apa saja, atau local religion, atau local belief, agama-agama lokal, macam-macam. Jadi di bawah
Departemen Agama itu ada berbagai macam profesor yang expert di bidang masing-masing berkaitan dengan studi agama. Itu di kampus-kampus non-muslim sudah biasa itu, baik itu Kristen, Protestan, Katolik maupun kampus-kampus Yahudi itu banyak memiliki program-program yang seperti itu. Jadi misalnya di Boston itu ada Boston College, ada Brandeis itu milik Yahudi, Boston College itu milik Katolik. Itu punya program-program seperti itu. Atau di Georgetown University di Washington DC juga punya beberapa program seperti itu. Mas ini juga pernah Tanpur juga punya program legislasi yang sangat kuat sekali. Jadi tidak sulit menemukan itu. Ya, di kampus-kampus non-muslim itu tidak sulit menemukan pusat-pusat studi agama-agama di mana departemennya itu meng-hire itu mempekerjakan para ahli dari berbagai macam agama. Jadi meskipun itu kampusnya Katolik atau Yahudi atau Protestan, mereka punya profesor-profesor dari berbagai macam agama. Ada Hindu, Buddha, Muslim juga banyak. Sekarang yang Muslim cukup banyak di kampus-kampus di Amerika yang mengajar Islamic Studies atau Muslim Studies di Departemen of Religion milik kampus-kampus yang bukan Muslim. Itu banyak sekali kita jumpai di Amerika Utara maupun di Eropa. Nah, hal yang sama sulit sekali dijumpai di negara-negara di kampus-kampus Muslim itu sendiri. Nah, belakang yang terakhir perjalanan saya terakhir adalah di Kyoto University di Jepang. Kyoto University di Jepang itu juga punya religious studies yang cukup mapan, dan saya baru saja pulang dari sebuah konferensi internasional di Tokyo di Jepang juga, di mana konferensi itu tentang Islamic Studies dari seluruh kampus di Jepang membahas tentang Islamic Studies atau Muslim Studies. Yang membahas adalah orang-orang Jepang. Jadi banyak ternyata, saya baru saja tahu setelah pulang dari Jepang beberapa bulan yang lalu, kampus-kampus di Jepang sekarang banyak sekali membuka program Islamic Studies atau Muslim Studies. Padahal Jepang itu agamanya apa? Orang Jepang itu ada yang tahu nggak? Jepang itu agamanya apa? Bisa Shinto, bisa Zen Buddhism atau Buddhism, apa aja. Tapi mereka begitu terbuka untuk membuka program-program Muslim Studies dan seterusnya di berbagai macam departemen. Bahkan di Tokyo University itu ada Sultan Qaboos Studies of Muslim Studies. Jadi Sultan Qaboos Center for Muslim Studies itu duitnya dikasih Sultan Qaboos dari Oman, kemudian bikin tentang program studi Islam dan Timur Tengah. Itu bisa dengan mudah. Sekarang fenomena ini di Cina juga begitu. Saya melihat di Cina, kampus-kampus besar di Cina mulai membuka Departemen of Religion. Meskipun government, pemerintah itu tidak begitu peduli dengan kelompok-kelompok faksi-faksi politik dalam agama, tetapi kampus-kampusnya itu diberi kebebasan untuk membuka program-program studi agama, termasuk di Taiwan, Hong Kong juga begitu. Nah, yang menarik, waktu saya di Timur Tengah, saya 10 tahun di Timur Tengah mengajar di Kifat University, sebuah kampus di Arab Saudi milik Raja Salman. Di Timur Tengah nyaris tidak ada dan sulit ditemukan kampus-kampus yang membuka religious studies, apalagi interreligious studies. Kamu nyari sampai upin-ipin lulus kuliah, katakan itu di kampus Timur Tengah itu sulit sekali. Tidak ada kampus jurusan matematik banyak, di jurusan komputer sains banyak, di jurusan di jurusan religious studies hampir tidak ada. Bahkan jurusan Islamic Studies pun itu nggak banyak. Islamic Studies kampus-kampus Arab
di Timur Tengah yang membuka Islamic Studies itu pun tidak banyak. Gak banyak. Mungkin kalian mengira kalau Arab Saudi itu kampusnya isinya Muslim Studies Islam semua yang di Arab Saudi. Bukan. Di Arab Saudi itu yang membuka jurusan Islam cuma ada 3 kampus. Mulai Islam Madinah, Umur Qura di Mekah, yang satu Imam Muhammad bin Saud University, Islamic University di Riyadh. Jadi cuma ada 3 dari sekitar 70 kampus di Arab Saudi. Jadi cuma ada 3 yang serius mengkaji, yang serius mempelajari Islamic Studies. Selebihnya tidak ada. Lalu program apa yang mereka buka? Ya engineering, teknik, komputer, bisnis, kedokteran itu. Bahkan pertanian. Mungkin ada bingung, harus buka jurusan pertanian. Loh, jangan salah. Ada banyak pertanian di Arab Saudi. Ada banyak area-area yang dibuat pertanian. Bahkan beras Aksa yang diproduksi Arab Saudi itu beras termahal dan terenak mungkin sedunia dan akhirat. Itu namanya beras Aksa itu. Mahal karena bikinnya susah. Airnya kan susah itu nah. Karena bikinnya susah, maka menjadi beras yang sangat eksklusif sekali. Tapi nyari jurusan itu tidak ada. Saya keliling ke berbagai macam negara di Timur Tengah, termasuk di negara-negara kaya di Arab Teluk, di Kuwait, di Bahrain, Oman, ya, Uni Emirat Arab, Qatar. Nyaris tidak ada, tidak bisa ditemui tentang jurusan religius yang fokus di bidang Islamic Studies. Ya ada. Lebanon ada 1 di Lebanon yang bikin program itu. Yang saya temui di Iran ada 1 kampus di Iran yang punya program religius. Jadi selebihnya itu tidak ada. Padahal ini sangat fundamental sekali, sangat penting sekali untuk dijadikan sebagai basis atau momentum membangun hubungan antar agama di manapun. Jadi kan, nah saya nggak tahu kenapa. Saya bertanya-tanya, kenapa begitu umat Islam begitu susah untuk membuka itu? Di Indonesia tentu saja ada religious studies, interreligious studies ini ada di pusat dan studi agama ada ini. Pertanyaannya tentu isinya di mana? Seperti apa isinya? Nah, jadi pertanyaan kan, isinya ada religious studies, ada studi agama-agama, tapi apakah isinya mencerminkan studi agama-agama beneran? Atau ini sebetulnya umat Islam yang mempelajari agama-agama yang lain? Jadi isinya tidak benar-benar mencerminkan studi agama-agama. Kalau di kampus-kampus di barat namanya studi agama-agama itu betul-betul isinya ya studi agama. Misalnya yang ngajar Kristen yang betul-betul diambil dari spesialis Kristen Studies. Yang ngajar Islam ya betul-betul diambil dari yang spesialis Islamic Studies. Hanya sekarang ada beberapa sarjana-sarjana Islam Indonesia yang ngajar di situ, atau dari Pakistan, dari Timur Tengah, dari Iran, dari Turki. Sekarang banyak yang mengajar Islamic Studies. Jadi betul-betul diambil dari orang atau yang punya ekspertis di bidang itu. Yang Hindu yang betul-betul diambil dari Hindu Studies yang expert di bidang Hindu Studies, Buddhist Studies, apa dan seterusnya. Itu di mana-mana begitu. Jadi membuka program religious studies, interreligious studies, tapi bukan hanya program, tapi juga isinya betul-betul seperti itu. Dan nanti kalau ada lowongan tentang ini akan dibuka tentang Buddhist Studies yang nanti direkrut profesor-profesor yang betul-betul ahli di bidang Buddhist Studies. Betul-betul itu. Nah saya kira hal-hal ini masih blunder. Saya kira kalau di Indonesia saya kira belum jalan. UIN punya prodi studi agama-agama, tapi yang ngajar umat Islam semua. Sarjana dosennya orang Islam semua. Kalau yang lain mungkin diundang sebagai tamu, sebentar apa gitu kan, yang lain. Jadi sebelum masih belum sekun hati, apa sih sekun hati belum itu masih ya maunya tidak agama-agama, sebetulnya
tidak full, tidak studi agama-agama, karena masih ada tarik ulur dengan, dan hambatannya tidak gampang, itu rumit sekali. Di Ilmu Islam itu masih saya pernah baca, kan ada prodi studi agama-agama kan di Ilmu Islam itu. Loh, kenapa yang ngajar Kristen kok orang Islam juga akan ini? Nah, nanti diprotes para wali murid, nanti pada protes itu mau belajar di UIN kok mau belajar Kristen, Kristologi, jadi agak aneh gitu. Jadi Luther juga akhirnya tidak berani untuk itu. Jadi ada semangat, tapi kemudian ada tantangan juga yang tidak gampang. Saya tidak tahu di UIN Kediri ini, mungkin nanti bisa dijelaskan apakah seperti yang saya gambarkan tadi atau tidak. Di situ bludernya nyaris susah ditemui UIN atau kampus-kampus Islam yang meng-hire mempekerjakan non-muslim sebagai dosen tetap untuk mengajar mata kuliah yang mereka di ekspertis mereka. Itu kayaknya kok sulit sekali menemukan itu di Indonesia. Sesuatu yang gampang ditemui di kampus-kampus manapun di luar negeri yang bukan milik kampus-kampus muslim, itu dengan mudah itu didapatkan di Selandia Baru, di Australia, di Eropa, di Amerika, banyak sekali gampang menemukan itu, tapi sulit. Nah, apa ini problem apa? Keterbukaan, problem pendanaan, problem apa? Saya tidak tahu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar, saya adalah orang pertama yang dipekerjakan sebagai dosen tetap di Fakultas Teologi di kampus Kristen, yaitu UKSW, Kristen Satya Wacana di Salatiga. Baru dalam sejarah Fakultas Teologi di Indonesia, saya mungkin yang pertama. Fakultas Teologi, kalau di Universitas Kristen Satya Wacana di UKSW ada banyak dosen-dosen Muslim, banyak sekali. Tapi di Fakultas Bisnis, Ekonomi, di Fakultas Eksakta, di Fakultas Seni dan Budaya banyak, ada kami manajemen itu apa itu banyak. Tapi di Fakultas Teologi itu nyaris tidak gampang. Dan meskipun masuknya saya juga tidak gampang, tetapi ini menjadi tantangan bersama Fakultas Islam itu. Saya nggak tahu, kalau yang mungkin kalau negeri ya agak kerepotan karena ada regulasi, tapi yang swasta itu lebih fleksibel ya. Tapi saya nggak tahu, tapi keberanian itu perlu ada. Keberanian itu perlu ada. Saya nggak tahu gimana cara memulainya, tapi ya untuk repot memang ya begitu, maka tidak mudah. Kalian tahu nggak di Georgetown University itu ada Muslim Chaplain. Muslim Chaplain itu maksudnya di Universitas Georgetown itu yang milik Katolik itu membayar khusus sebagai tenaga tetap imam Muslim, namanya Imam Yahya Hendi, dibayar khusus sebagai pegawai tetap untuk ngurusi umat Islam di Georgetown University, mimpin doa, study club, apalah, dibayar khusus. Dan itu di kampus-kampus di barat yang besar-besar itu begitu umumnya, karena kampusnya itu banyak mahasiswanya kan dari berbagai macam, bukan hanya Katolik, ada Yahudi, juga Hindu. Di Indonesia mana ada? Kampus-kampus negeri mana berani mereka bikin meng-hire Kristen Chaplain, meng-hire Buddhist Chaplain, mana ada? Itu bisa di demo berjilid-jilid sampai kiamat, nggak selesai-selesai demonya. Jadi saya kira di Indonesia ini belum bisa secara utuh untuk sampai ke situ. Jadi kalau bacaan saya, Indonesia itu masih terbatas sedikit ya, toleransi yes, pluralisme no. Kalau di Indonesia, apa bedanya toleransi dan pluralisme? Toleransi itu misalnya toleransi itu misalnya oke, kita udah wedu apa, oke lah kamu nggak akan ganggu, namanya toleransi. Pluralisme itu levelnya lebih tinggi. Jadi misalnya kalau ada satu bangunan, yang tadi Pak Sidik bilang ada beberapa kampung di Indonesia atau di mana yang ada bangunan ibadah Hindu,
hormat kepada Muslim, Kristen, apa ngumpul di satu misalnya ya. Di UGR itu sekarang sudah dibangun. UGR bikin tempat ibadah ada di UGR kan. Pertanyaannya adalah apakah itu toleransi atau pluralisme? Jawabannya masih sebatas toleransi, belum sampai kepada pluralisme. Jadi pluralisme itu apa? Pluralisme itu diperlukan adanya deep engagement, ada hubungan yang begitu dalam, tidak sekedar menghormati perbedaan, tetapi ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang keberbedaan. Ada dialog yang cukup intens, ada engagement yang cukup intens. Itu namanya pluralisme. Nah, apalah artinya bangunan berjajar-jajar berbagai macam bangunan tempat ibadah berjajar-jajar itu hanya sebatas bangunan. Mengetahui sama lain, mencoba untuk memahami satu sama lain, itu kan? Nah, bangunannya itu hanya bangunan-bangunan barang-barang saja, tapi isinya nggak ada. Nah, itu namanya toleransi, tetapi bukan pluralisme. Itu sebetulnya ada di mana-mana. Itu tapi sebatas itu. Yang ibadah, yang orang Hindu, orang Buddha, yang itu tidak saling berusaha saling mengerti satu sama lain. Nah, kalau pluralisme itu misalnya gini, yang ada curiosity, keinginan untuk mengerti tentang berbagai macam keunikan, keragaman, ingin mendalami itu secara serius. Kenapa umat Islam itu yang perempuan berhijab? Kenapa umat Kristen itu pakai simbol-simbol salib? Kenapa pakai ini, pakai itu? Jadi tidak sekedar oke, kamu berhijab, kamu besar, tapi ada keinginan untuk mengetahui itu lebih dalam. Nah, ini yang saya kira belum banyak dilakukan di Indonesia. Makanya pusat studi pun harus berusaha sampai ke sana. Karena mempelajari agama itu sebetulnya ada dua hal ya. Agama bisa dipandang sebagai sumber keimanan, source of belief, source of faith. Yang kedua sebagai sumber knowledge, sumber pengetahuan. Sebagai sumber keimanan tidak masalah. Saya sampai sekarang menurut saya masih muslim sampai sekarang. Meskipun banyak orang menganggap saya murtad, kafir, liberal, segala macam tapi saya merasa diri saya sebagai muslim. Karena saya masih menganggap Islam. Nah, pada dididik sejak awal, sejak lahir, jepol bagi muslim, sebagai Islam sulit buat saya untuk pindah ke agama yang lain. Itu namanya faith, belief, keimanan, percayaan. Tetapi Islam sebagai sumber knowledge itu bisa didiskusikan, studi apapun secara bebas oleh sejarawan, sosiolog, dan seterusnya. Nah, di Indonesia itu masih mencampur adukkan antara agama sebagai sumber keimanan dan agama sebagai sumber pengetahuan. Makanya kalau ketika mengkaji agama sebagai sumber pengetahuan, isinya emosi, karena mencampur adukkan antara keimanan dan pengetahuan. Padahal jika bisa memulai itu jadi gampang. Dulu itu mungkin kalian sudah kenal semua, namanya ada Al-Biruni. Ada pernah kenal nggak Al-Biruni? Kenal? Kita kenal Al-Biruni mungkin ada sebagai tokoh astronom, sebagai tokoh expert gitu. Ya kan? Tapi Al-Biruni yang tidak banyak dikenal orang adalah sebagai bapak studi agama-agama. Itu Al-Biruni. Kalau dalam amatan saya, Al-Biruni itu pernah 13 tahun di India mempelajari komunitas yogis, Hindu, Buddha, belajar bahasa Sanskerta, mempelajari kata dongeng itu sehingga sudah melahirkan sebuah buku namanya buku India, Kitabul Hind. Itu buku India yang isinya tentang penjelasan tentang Hinduisme segala macam dengan beragam cara macam-macam. Al-Biruni tetap sebagai muslim, tapi ketika mempelajari agama-agama lain, dia seperti antropolog, berusaha untuk mengerti tentang perspektif praktek agama-agama lain. Jadi mungkin kita tidak banyak yang mengenal sisi Al-Biruni sebagai antropolog agama, sebagai bapak studi agama-agama. Kita hanya mengenal beliau sebagai ini, tapi sebetulnya sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan bersama sebagai bahan refleksi. Kenapa sulit sekali umat Islam terbuka? Orang yang Pasifik ini kan mungkin se-Indonesia mungkin hanya satu gelintir atau dua. Makanya perlu dilestarikan kan beberapa situ ini. Karena
nggak banyak kamu kayak Pak Kaprodi yang begitu terbuka itu kan nggak banyak. Tepuk tangan untuk Pak Kaprodi itu nggak banyak orang yang berusaha untuk engage dengan tugas lain sebetulnya tidak banyak, dan itu memang dibutuhkan secara apalagi Indonesia itu perlu banyak sekali proses studi ini karena sebagai backbone betul-betul sebagai roh dari berbagai macam hal di Indonesia memang ya berlangsung kebangsaan, nasionalisme, kerukunan apa ya. Sepertinya saya bikin slide tapi lupa. Kalau saya bikin slide, jadi nanti aku dibagiin aja, aku bikin slide. Tapi jadi saya nanti dibagiin aja di grup ya. Kita mungkin sedikit aja. Tapi mana maju turun-turunnya? Mana? Nah ini ngomong tentang identitas agama itu sulitnya minta ampun. Sampai sekarang saya masih belum paham identitas agama itu bagaimana. Saya waktu mendapat surat dari teman-teman UIN ini, saya mikir sampai setengah mati tidak tahu maksudnya apa itu. Tidak paham sampai sekarang. Tentang identitas agama dalam hubungan umat beragama. Sampai sekarang saya tidak paham. Tapi ya itu maklum karena Fakultas Usuluddin kan biasa filosofinya terlalu tinggi, jadi kalau nulis sulit dipahami. Itu biasanya orang Usuluddin biasa begitu. Makanya saya istirahat sendiri sesuai dengan apa yang saya pahami. Jadi meskipun sampai sekarang nggak paham juga. Tapi kembali dengan judul identitas agama dalam kerukunan umat beragama. Tapi baiklah. Ini jadi ngomong identitas agama ini. Ini kalau apa namanya? Oke. Nah. Ini kalau ini dua ini, Anda tahu yang Muslim yang mana? Ini ngomong identitas agama. Yang sebetulnya simbol itu tidak identitas agama itu tidak bisa diukur dengan pakaian, dengan penampilan fisik, dengan skin, dengan apa yang nggak boleh. Yang Muslim yang mana? Yang mana coba? Yang kiri. Kiri itu sana ke sini. Kiri ya, kalau mana yang Muslim? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Oh, Bapak Muslim. Kanan atau kiri yang Muslim yang mana? Jawabnya sederhana. Tidak ada yang Muslim. Yang Muslim. Yang ini kanan kiri, kanan itu Yahudi. Itu kelompok Yahudi Leftahor di Kanada. Jadi Yahudi itu ada berbagai macam. Ada jangan menyebut Yahudi itu kayak Benjamin Netanyahu, enggak. Yahudi itu macam-macam. Ada Yahudi Benedi Burkok, ada Yahudi Yaman, ada Yahudi Leftahor, ada macam-macam. Ada Israel di Maroko, macam-macam. Ini Yahudi Leftahor, Yahudi Ortodoks di Kanada. Pakaiannya seperti ini. Karena menurut mereka pakaian hitam-hitam itu adalah sunnah Yahudi, bukan sunnah Muslim, bukan Islam, sunnah Yahudi. Buat mereka umat Islam yang memakai hitam-hitam itu dianggap nyerobot tradisi Yahudi. Jadi mereka mentradisikan, mereka bukan satu-satunya Yahudi Yaman juga begitu pakaiannya seperti itu. Yahudi Heredi Burkok di Israel pakaiannya juga seperti itu, bahkan pakai burkok yang tebel-tebel yang untuk muka gitu. Itu kelompok-kelompok Yahudi ya, jadi bukan kelompok-kelompok Salafi yang ada di Indonesia, itu bukan. Ini kelompok Yahudi. Yang kiri apa itu? Kristen Katolik. Kristen, betul. Ini umat Kristen dari Irak. Cara doanya, apanya, dan mereka. Ini ambil lihat nih. Ini dianggap apa? Kelompoknya dianggap apa ini? Jadi kalau ngomong soal identitas agama, memang bukan persoalan yang sangat mudah, sulit. Termasuk saya nggak tahu yang ada di sini ada Kristen dan Buddha, saya nggak tahu. Ada nggak yang Kristen di sini? Kamu Kristen?
Oke. Ini tentang identitas agama, kalian nanti bisa pelajari sendiri. Ini saya pakai pakai bahasa Inggris agama. Karena orang ini pintar-pintar bahasa Inggris. Pare itu kan bahasa Inggris. Oh, pare ya. Saya dulu 7 bulan di Pare, khusus bahasa Inggris kita. Makanya sudah biasa kan kalian sudah berikan ke Pare. Anu, ini nanti baca-baca aja. kamu sendiri jadi besar ya Indonesia. Apa namanya? Identity saya nggak perlu ulang karena sudah ngomong dari tadi. Nah, kemudian ini tas lagi. Besar BSD. Yang Muslim yang mana? Ini bacanya kabul ya, bukan cabul ya. Kalau kabul ya, kabul. Ini wih kok bukannya cabul. Ini yang Islam yang mana? Dari Tasab. Yang tahu yang Islam ini ngomong identitas agama ini, nanti saya di sini. Kan Islam. Ini kan ya? Apa ya? Ya wes aja, oke. Nah, yang mana? Oh, ini. Hah? Ini Muslim semua. Ini kan Ini ada ceritanya ini. Yang pertama adalah di Afghanistan. Afghanistan dulu sebelum Taliban itu tidak ada aturan tahu Taliban. Tahu. Taliban itu santri-santri yang kemudian berkuasa di Afghanistan sejak 1996. Meskipun tidak seluruhnya menguasai Afghanistan, hanya sekitar 3 yang mengklaim sebagai penguasa Afghanistan. 1996. Sebelum itu tradisi perbusangannya jadi karena tidak ada aturan berbusana. Yang tengah itu Mesir. Mesir sebelum kelompok Ikhwanul Muslimin berkuasa. Tidak seperti ini. Tradisi busananya seperti ini. Tidak ada aturan yang pakai apa segala macam kita bukan yang sana juga Mesir, tapi dia kelompok ini kelompok Muslim yang melindungi gereja ketika gereja diancam mau dibawa oleh kelompok-kelompok keras. Ini kayak Banser yang melindungi gereja, kelompok Muslim di Mesir melindungi gereja karena diancam mau dibawa oleh kelompok-kelompok Islam. Ini juga bagian dari kalau kita bicara soal identitas agama ya, jadi memang agak sulit. Jadi baik itu di Afghanistan, di Mesir, di Arab Saudi, di Iran, trennya adalah sama. Di Arab Saudi itu tidak ada pakai hitam-hitam itu di Arab Saudi. Itu baru 1980-an baru terjadi identitas keagamaan baru berubah setelah kelompok Syariah berkuasa di Arab Saudi. Baru mereka berubah. Pakai hitam. Sebelumnya tidak ada. Banyak orang saat ini pakai pakaian yang sangat beragam. Mereka punya di situ ada busana-busana daerah, juga begitu banyak sekali apa namanya di sana juga begitu. Saya tidak ngomong ini karena ini topiknya tentang tidak agama, jadi saya tidak ngomong soal itu. Kalau topiknya tentang tradisi budaya Timur Tengah, kita bisa ngomong apa namanya. Nah ini tentang hubungan antaragama. Tadi Pak Sadiq sudah banyak berbicara. Hubungan antaragama itu ada plus minusnya, ada yang destruktif, ada yang konstruktif, ada yang negatif, positif, misalnya kan. Di Indonesia pun begitu, sama. Nah ini kalau lihat gambar ini, apa ini sisi positifnya ya? Ini sisi positifnya, gambar yang kiri itu apa itu menunjukkan apa yang ini. Begitu. Karena ada yang kuning kan di gambar itu. Apa yang kuning di situ? Ada lambang salib di. Nah ini kan karena ini sengaja saya bikin karena ini menunjukkan memang sangat kompleks sekali hubungan antara agama kelompok agama itu memang sangat kompleks sekali. Satu sisi
begitu sisi lain begini, memang begitu tadi Pak Sidik sudah bicara banyak soal Ambon. Disertasi saya tentang Ambon dulu di Boston University, disertasi tentang Ambon tentang konflik Kristen Muslim. Memang orang Indonesia itu saya lihat agak overdosis dalam beragama dalam beberapa hal. Di Indonesia itu yang beragama bukan hanya manusia, busana itu beragama, hewan itu beragama. Di Indonesia itu, betul kan? Hewan itu beragama. Anjing itu dianggap Kristen agamanya itu kalau orang anjing itu dianggap agamanya Kristen, kucing dianggap agamanya Islam. Bukan orang itu. Onta itu dianggap agamanya Islam. Padahal onta di Israel banyak. Di onta Yahudi kalau di Israel. Di Cina itu juga ada onta. Di Australia juga banyak. Di Los Angeles juga ada. Tapi buat orang Indonesia onta itu dianggap Islam. Sehingga mendidik, memperkenalkan onta sejak dini itu dianggap penting oleh sebagian kelompok Islam Indonesia. Bahkan untuk pohon-pohonan itu dianggap beragama. Dulu waktu saya meneliti di Ambon itu, pohon gandaria itu banyak ditebang oleh apa namanya teman-teman dari laskar Muslim itu banyak sekali menentang pohon gandaria. Karena pohon gandaria itu dianggap sebagai pohon Kristen. Jadi memang begitu, orang gereja itu begitu. Nah ini salah satu contoh tokoh agama di sebuah daerah di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada tokoh Katolik yang sangat dihormati dan ketika meninggal diadakan tahlilan. Di tahlilan nggak tahu di tahlilan dalam rangka apa. Kemudian diadakan tahlilan di rumah beliau almarhum yang udah saya nggak tahu itu yang di Jawa Timur, tapi yang ada tantannya itu apa Pacitan atau Pakistan, Afghanistan yang ada tantannya di Jawa Timur. Nah ini juga begitu, ada satu tokoh simbol harmoni Kristen Muslim. Tapi sebetulnya ini bukan satu-satunya ya, karena ada banyak sekali hubungan antar agama, ada yang positif, ada yang negatif. Pak Sidik sudah menjelaskan banyak hal, saya tidak perlu menyinggung lagi. Nah ini problem studi antar agama di perguruan tinggi yang sampai sekarang yang tadi saya sudah banyak sekali berbicara. Sebetulnya kalau dalam konteks Barat, interreligious studies itu sebetulnya menjadi subfield religious studies. Jadi studi agama-agama itu sebetulnya subfield atau cabang dari studi agama. Jadi religious studies, payungnya itu religious studies, subfieldnya nanti ada interreligious studies. Jadi memang dua hal yang sangat berbeda untuk dibicarakan. Saya tidak mau ngomong lagi karena ini cukup rumit kalau berbicara tentang ini. Jadi saya katakan ada cukup penting interreligious studies itu cukup berbeda dengan religious studies itu seperti apa nanti ada dinamikanya ada di sini. Nah kemudian tujuannya apa ini sudah saya di sini, kemudian rasionalnya dan seterusnya, tantangan dan sebagainya tadi saya sudah membicarakan. Tantangan terbesar tentu saja saya tidak tahu apakah UIN Kediri ini bisa dimulai dari UIN Kediri. Berarti misalnya betul-betul secara terbuka mengkaji studi agama-agama yang betul-betul studi agama-agama. Nah mungkin bisa dimulai dari UIN Kediri ini untuk ke depan. Nah saya karena misalnya banyak ini yang mungkin kita malu juga sebagai umat Islam. Kadang-kadang saya malu juga. Saya itu sering sekali dimintai universitas Kristen di Indonesia. Apakah itu IAKN, Agama Kristen di Indonesia? Mereka itu punya Islamologi, studi-studi Islam, kampus-kampus Kristen itu. Dan mereka banyak yang minta saya untuk mencarikan orang untuk mengajar Islam di kampus mereka sebagai tenaga tetap, bukan hanya 1-2 kali sebagai mengajar sampai kampus kita sampai selesai. Terus desa dengan IAKN di Manado, dan diminta dari STT sampai di Abekura, di Jayapura, di Papua. Mereka berminta sampai di tahun itu di Sumatera berminta tolong carikan umat Islam yang spesialis di bidang strategis untuk mengajar mata kuliah Islam di kampus-kampus Kristen. Nah termasuk saya sendiri sebetulnya di UKSP antara lain saya mengajar mata kuliah Islam untuk calon-calon pendeta di kampus. Ada 300-an mahasiswa calon pendeta S1 yang itu menjadi mata kuliah wajib.
Dokter pendeta itu tidak bisa lulus sampai dia menyelesaikan lulus dari mata kuliah yang saya ajar, mata kuliah Islam. Jadi Islam dan Muslim di Indonesia. Gitu. Nah saya tanya nih, kampus-kampus yang Islam berani nggak seperti itu? Membuka kristologi, membuka Buddhist studies, membuka Hindu studies, tapi mereka yang mengajar, bukan kita yang mengajar. Kalau kita yang mengajar itu biasanya ini aja, sudah tidak serius ngajarnya itu, sudah dianggap perbandingan agama, tapi nggak tahu apa yang dibandingkan. Jadi menganggap Islam lebih baik, yang lain jelek semua. Sebagai sumber keimanan tidak masalah, tapi sebagai sumber knowledge tidak bisa. Paham ya maksudnya? Agama itu bisa source of faith dan source of knowledge. Nah source of knowledge ini yang belum banyak berkembang. Karena apa-apa itu diukur dari keimanan. Ya kan? Jadi belum bisa dipisahkan. Nah kalau belum bisa dipisahkan, sulit untuk mengembangkan tradisi akademik yang terbuka, yang mau menerima duduk sama rendah, berdiri sama pendek dengan teman-teman yang non Muslim akan sulit kalau kita masih menuntut. Ya kira begitu ya, mudah-mudahan studi agama-agama ini bisa berkembang ke depannya, kita berharap, dan betul-betul nanti bisa menjadi interaksi yang luar biasa dan bisa menciptakan kader-kader yang pluralis, tidak sekedar toleran, tapi tingkatnya lebih tinggi-tinggi menjadi pluralis, bukan hanya sekedar toleran. Karena saya setelah keliling 20 tahun lebih di luar negeri, di kampus Yahudi, kampus Katolik, kampus Protestan, pindah-pindah sampai terakhir di kampusnya orang Sinto di Jepang, saya merasakan ada sesuatu yang beda antara perguruan tinggi yang dikembangkan oleh umat Islam dan perguruan tinggi yang dikembangkan oleh teman-teman non-Muslim. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama nih, alumni-alumninya punya studi agama-agama itu betul-betul harus bisa mewarnai dan hal yang seperti itu. Oke ya, mohon maaf saya bicara menurut itu, kebiasaan orang itu selalu ngomong panjang lebar, tidak karuan. Jadi nanti bisa didiskusikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali dan tadi pembahasan dari Pak Ahmad Siddiq maupun Pak Sumanto Al-Qutubi. Kalau ini sesi diskusi kita buka, ada pertanyaan mungkin. Nah, tiga dulu. Ya, biar tidak jauh. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, mahasiswa semester 1 dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Baik, membahas tentang identitas, saya mungkin akan diawali dari filsafat, bahwasannya dalam teori eksistensialisme Sartre, identitas itu ada karena ada lawannya. Saya menyadari bahwa saya ini miskin karena ada yang kaya. Begitupun mungkin dalam beragama, ya kan? Dan yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Siddiq tadi, bahwasanya identitas keagamaan cenderung menghasilkan dua output berupa konflik atau harmoni. Namun yang ada di Indonesia yang sering kita lihat itu adalah konfliknya. Piagam Jakarta, konflik Maluku, konflik Poso adalah salah satu atau salah banyak dari contohnya. Makanya ingin saya tanyakan, secara umum bisakah seseorang yang memiliki identitas agama yang kuat hidup rukun dengan lawan-lawan identitasnya? Jika bisa, dengan cara apa? Jika pun tidak, apakah sistem sekuler yang meredam identitas agama bisa dijadikan solusi, seperti mungkin sistem sekuler Turki era Mustafa Kemal, atau sekuler di agama-agama atau di negara-negara barat? Terima kasih. Oke, terima kasih, menarik. Ada perempuan dulu ya, nanti laki-lakinya nanti. Ya, biar tidak ada ketimpangan gender gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih.
Kamila Wahidah dari Prodi SAA. Pertanyaan saya, jika identitas agama adalah sesuatu yang absolut, bagaimana mungkin dialog lintas iman bisa mencapai titik temu tanpa mengorbankan kebenaran teologis masing-masing? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti saya buka sesi 2 ya, nanti sebentar aja. Oke, 2 pertanyaan dulu saja. Nanti kita akan buka kembali pertanyaannya berat-berat sekali ya. Tapi insya Allah akan bisa dijawab oleh ahlinya, oleh Pak Sidik sama Prof. Sumantoro Kurtubi. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama, apakah bisa seseorang dengan identitas agama yang kuat itu hidup berdampingan ya dengan lain identitas, atau kata lainnya koeksistensi dengan lain agama? Apakah harus menjadi sekuler dulu atau agar bisa menerima pluralisme atau perbedaan? Yang kedua, apakah identitas agama itu absolut? Ya. Kalau identitas agama itu absolut, mungkinkah kita berkonsistensi? Ya, hampir mirip sebenarnya pertanyaannya, tapi ada beberapa perbedaan. Oke, monggo saya persilakan Pak Masidi Rumin. Monggo. Ada nih. Oke, kita jeda dulu sebentar. Oh ya. Terus gantian aja. Nanti itu menjawab pertanyaan pertama tadi.